Puji nama Tuhan, saya menyapa seluruh sidang jemaat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, Shalom buat kita semuanya. Pada saat ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita mempunyai hati yang rindu untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mau angkat pujian kita, rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mengasihi Dia, bahwa Dia sudah begitu baik bagi kehidupan kita semua, saya dan saudara. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beri kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih dalam lagi kita nyatakan. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur. Mari nyatakan syukur kita ke hadapan Tuhan. Bersama kita katakan Hosana bagimu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan selagi Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami semua Tuhan hingga pada ibadah. Dan kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul masing-masing Tuhan di rumah kami masing-masing. Semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau sertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, dimanapun kami Tuhan menyaksikan live streaming ini. Kau jamah kami semua Tuhan. Kau juga jamah pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa iblis yang berusaha Tuhan mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau pergi. Terima kasih Tuhan.
Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami haturkan kepada nama-Mu saja yang paling sempurna ya Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Saudara yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur dan ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Datanglah ke bait-Nya. Kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan, karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan lebih bersyukur, mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Mari kita bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Yesus kekuatanku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
Yesus, Tuhan kami, Engkau dengar kami menyanyi, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui live streaming. Engkau dengar kami mengatakan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh Tuhan, beri kami kesempatan untuk menyatakan kesungguhan hati kami lewat nyanyian-nyanyian ini. Di saat kami akan lagi mendengar kebenaran firman-Mu, supaya nyanyian ini tidak hanya karena dikarang Yesus kekuatan hidupku, tetapi memang terbukti ada di dalam Alkitab yang akan kami dengar bersama-sama. Oh Tuhan, Engkau ada. Beri hamba-Mu kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Beri kekuatan bagi sidang jemaat-Mu, Jorma Putra dan lain tempat. Bahkan ada mungkin hamba-hamba Tuhan yang sempat ikut, supaya juga sama-sama diberkati kekuatan dari sorga. Terima kasih Tuhan, supaya kami menuju pada penyembahan yang benar. Karena banyak penyembah-penyembah yang salah. Banyak di antara kami juga kami harus akui banyak kali kami keliru. Di dalam penyembahan kami masih sangat terpukau dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang fana ini. Beri kami kesempatan untuk bisa menyembah Engkau, karena penyembahan yang tepat adalah kepada Bapa Surgawi yang tertinggi, Allah Tritunggal yang tertinggi, yang esa, yang kekal, yang maha kuasa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuk di dalam ibadah penjabaran firman-Mu ini. Amin. Luar biasa. Saya memperhatikan nyanyian demi nyanyian. Lalu saya coba untuk menggabungkan dengan tema pagi hari ini. Tapi sebelum saya menyebutkan tema, izinkan saya bersama istri lebih dulu menyambut kita sekalian yang sempat ikuti pada pagi ini. Shalom. Shalom. Shalom dari Tuhan yang luar biasa. Ya. Tetapi waktu nyanyian demi nyanyian saya perhatikan, aku mengasihimu. Datanglah ke bait Tuhan dan bersyukurlah. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, kasih setianya Dia baik, kasih setianya. Wow, bukan main. Kita mengagungkan Dia sebab Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yang terakhir tadi, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan hidupku. Mau apa lagi saudara? Kira-kira cocok enggak dengan ayat tema yang pagi ini kita akan dengar? Masihkah beriman saat Yesus ditolak? Aduh, kadang-kadang saya juga bingung ya. Setelah nyanyian ini dipersiapkan, lalu saya harus mengatakan, masihkah beriman saat Yesus ditolak? Di antara kalian, di antara kami yang bertugas di dalam ibadah ini, kalian membuka ya channel dari YouTube dan program kita, nyanyian demi nyanyianku mengasihi, mengasihi, mengasihi. Kok bisa saja menyangkal Tuhan? Tidak mungkin. Masihkah beriman asal Yesus tolak? Ya tidak usah bilang apa, tetap beriman, tetap beriman. Betul enggak? Ya ini jadi masalah. Karena itu saya akan mulai dengan nyanyian ini untuk mendorong kita sekalian untuk mengecek, mengukur, mendeteksi sejauh mana iman kita. Betul? Karena kita sudah menyanyi nyanyian ini. Saya coba taruh dulu.
Ya, saya ingin supaya ayat-ayat yang akan segera kita baca untuk kemudian kita sama-sama coba berada di dalam kondisi yang kita baca ini. Tolong dibaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Ya, di sini kita diminta untuk membaca merenungkan ayat 47 sampai 71 cukup banyak. Tetapi saya hanya ingin mengajak kita mendengar pembacaannya ayat 54 sampai dengan 62. Saya ulang lagi, Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Silakan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Iya, terima kasih. Ya, sampai yang ke-62 ya. Kita tahu cerita ini sudah sangat-sangat legendaris karena sudah ditulis oleh Dr. Lukas cukup lama. Bahkan 2000 tahun yang lalu sudah ditulis ini, bahkan setelah Yesus menderita, kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian. Ya. Waktu saya coba untuk beradaptasi seperti apa Petrus ini, seperti apa saya ini. Ya. Mungkin saudara bisa mengatakan, ya, karena waktu itu belum tahu apa terjadi. Sehingga waktu Yesus ditangkap, dia tiba-tiba atau Petrus tiba-tiba merasa kecut hati dan dia sudah mentetak telinganya daripada seorang hambanya, daripada seorang imam. Ya. Tapi kemudian Tuhan sembuhkan telinga itu sekejap waktu itu. Tapi Petrus bingung juga. Ya, ini yang saya coba gabungkan, kopkan dengan tema ini. Masihkah beriman saat Yesus ditolak? Karena Petrus ternyata kehilangan iman. Tapi dia menangis. Kita sudah dengar baca ini. Sekarang masalahnya itu kenapa? Ya, berapa lama Petrus ini ikut Yesus? Dan berapa lama kita ikut Yesus? Kalau dia akhirnya menyangkal Tuhan, bagaimana dengan kita yang sudah mungkin lebih daripada 3 tahun? Saya mulai bertobat umur 15, 14, mungkin tahun 57 saya dibaptis. Sampai hari ini, dalam tanda petik masih ikut Yesus, masih mengimani Yesus. Saudara, di antara kita sekalian, ada yang lebih tua dari saya mungkin, atau ada yang lebih muda, atau masih anak muda. Ya,
kita membaca Alkitab berapa kali, kita menyelidiki ayat-ayat ini juga sudah berapa puluh kali, dan setiap kali kebaktian Paskah, sebelum kebaktian Jumat Agung dan lain sebagainya. Ya, masihkah beriman saat Yesus ditolak? Seperti Petrus yang alaminya. Ini saya harus pikir. Kenapa Petrus bisa sampai dia menyangkal? Alasannya apa? Ya, saya coba tulis. Untuk menyangkal Tuhan, ada beberapa faktor yang saya tulis sendiri. Ya, mungkin saudara bisa mengurangi, mungkin saudara bisa menambah. Kenapa? Ya, ataupun mudah menyangkal Tuhan, ataupun kokoh tidak menyangkal Tuhan, apapun juga terjadi. Tetapi untuk kali ini, Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan minggu depannya, saya akan masih menyampaikan tema yang sama dalam poin yang kedua. Maka kali ini pada pagi hari ini, coba saya ajak saudara untuk bergabung diri dengan Petrus kondisinya ini. Ya, dia 3,5 tahun ikut Tuhan. Apa dia kurang kenal? Saya katakan orang gampang menyangkal Yesus karena dia tidak mengenal dia. Ya, tidak mengenal dia, tidak mengenal seseorang, ya. Apalagi tidak ada hubungan keluarga semuanya itu. Dia bisa tetap mengakuinya, tapi dia juga bisa gampang-gampang untuk menyangkalnya. Tentunya kita bisa menemukan kisahnya waktu Yesus berkata kepada sejumlah murid Tuhan, ya, yang mendapatkan pemeliharaan mujizat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Ya, pada besoknya serombongan yang besar sekali mengejar sang pembuat mujizat, sang pemelihara penghidupan. Mereka kejar. Kita tahu ceritanya di Yohanes pasal yang ke-6. Oh, bukan main. Ya. Pengikutnya, pendukungnya, responsifnya, luar biasa. Tetapi Yesus katakan, akulah roti hidup yang dari sorga. Tubuhku adalah makan yang sesungguhnya, itu dagingku. Dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Bagi kita sekarang ini sudah tidak terlalu sulit. Tapi pada waktu itu, kita tahu ceritanya, murid-murid yang begitu banyak mendengar firman yang benar, merotoli. Ya, kalau firman yang penuh dengan berkat jasmani, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, itu pengikutnya, itu satu jumlah rombongan yang besar. Ya, gereja bisa penuh sesak mendengarkan pemberi mujizat. Tapi mampukah gereja itu terus dipenuhi dengan berita salib? Dagingku adalah makanan yang sesungguh-sungguhnya. Mengerikan. Ya, darahku adalah minuman yang sesungguh-sungguhnya. Siapa yang makan tubuh dan dagingku dan darahku, dia adalah hidup, mendapat hidup yang kekal. Itu janji Yesus. Itu yang tidak perlu disampaikan pada waktu pengucapan syukur, memecah-mecahkan 5 ketur roti menjadi kenyangkan 5.000 lebih orang. Tetapi perkataan sesungguhnya, akulah roti hidup dari sorga. Maka yang tadinya begitu ikut Tuhan merotoli. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar dengan baik.
12 murid Tuhan ditantang. Bagaimana kalian? Mau ikut terus? Ikut mereka juga merotoli, mereka juga tidak mau ikut aku lagi? Akan sanksi kepada aku? Petrus yang muncul. Aku tahu, kami tahu, engkau mempunyai firman hidup kekal. Ya, ini pengakuan, perhatikan baik-baik. Kepada siapa lagi kami akan ikut? Maka Tuhan tetap menerima 12 murid yang sekalipun Yesus tahu di antara itu ada satu yang tidak percaya. Satu rombongan besar hanya 12 yang tetap ikut. Dari 12 tetap ada satu yang tidak percaya. Iman kita sedang dipertaruhkan dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jadilah kita dalam gereja Tuhan, dalam sidang jemaat Johor Lemah Putra, kehidupan-kehidupan yang mau membaca dan yang mau menyelidiki siapakah Yesus ini, pengenalan kita kepada Dia. Satu lagi Petrus yang khusus mendapatkan ilham daripada Bapa Surgawi, kata Yesus. Waktu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Yang diurapi. Apa yang diurapi? Raja Israel yang diurapi. Engkaulah anak Allah. Siapa yang ngasih tahu? Yesus katakan, Bapakku yang ngasih tahu. Berarti Petrus sudah mendapatkan ilham yang luar biasa, mengetahui siapakah Yesus, siapakah Dia. Siapakah Dia adalah Kristus, Mesias, adalah anak Allah. Tapi justru ayat-ayat inilah, ucapan Petrus itulah yang akhirnya Yesus nyatakan membuat Yesus dihukum mati, membuat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana dengan kita? Ya, apa kita suka membaca lebih jauh juga? Petrus yang tahu Yesus adalah anak Allah. Petrus yang mengatakan, kami tahu engkau mempunyai hidup yang kekal. Kami tidak mau ikut yang lain-lainnya. Ya, Petrus yang juga begitu enak saja mengatakan, orang lain mundur, aku tidak. Orang lain menyangkal, aku tidak. Bagaimana dengan sikap kita yang sekarang ini masih begitu mudah untuk masuk ibadah? Hari-hari ini sudah mulai terjadi ya kelonggaran sehingga kita bisa onsite di gereja, bisa tatap muka. Ya. Tetapi pada pagi ini saya ingin ajak saudara, masihkah beriman saat Yesus ditolak? Masihkah kita beriman kepada Alkitab firman Allah yang adalah menyatakan pribadi Yesus yang adalah firman menjadi manusia? Ini perlu membuktikan bahwa saya dan saudara masih beriman kepada Yesus. Kalau kita sudah mulai tidak senang membaca Alkitab, lebih baik kita jujur, Tuhan ampuni saya mulai meragukan firman-Mu. Aku telah meragukan pribadi-Mu. Aku sedang meragukan Engkau datang dari Allah, dari firman menjadi manusia. Ini tidak bisa ditawar. Kita bukan agama. Ya, kalau agama dengan agama, ratusan agama di muka bumi ini, karena begitu banyak manusiawi yang muncul di muka bumi ini. Tetapi sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Tetapi mari, pada pagi ini kita akan melihat lebih jauh. Ya, lepas daripada Petrus, nanti kita akan kembali ke sana. Yudas, kata Yesus, dia tahu siapa yang akan menyangkal dia. Karena dia dari permulaan tidak percaya. Ini ngeri.
bahwa Alkitab sekarang ini, Alkitab yang besar, terlalu berat, memalukan, anak muda, kok kuno sekali, konservatif, mesti pakai Alkitab yang besar-besar. Gampang aja, kecil sekecil HP. Tidak ada orang tahu. Saya beriman kok. Tidak perlu gembar-gembor. Memang tidak perlu gembar-gembor. Tetapi kalau saat kita menghadapi satu tantangan untuk kita mengakui, Petrus tiba-tiba menyangkal 3 kali. Waktu saya merenungkan pertama kali, tanpa sadar zaman-zaman waktu yang lalu, kalau semacam ini ditanya, mau terima Yesus? Haleluya. Mau ikut Yesus? Haleluya. Mau menderita sama Yesus? Haleluya. Tentu saya tidak mau mengatakan saya yang hebat, saudara yang tidak betul. Kita semua adalah orang yang beriman di dalam satu iman pada Yesus. Kalau kita lihat Petrus, betapa dia menyesal, menangis habis-habisan. Tapi kalau saya ingat kembali, kita ingat kembali minggu yang lalu, sudah diingatkan dalam Injil Lukas. Tolong kita baca sedikit Injil Lukas pasal yang ke-22 yang sama, tetapi ayat 31 sampai 34. Kira-kira bagaimana? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Ya, supaya imanmu jangan gugur. supaya imanmu jangan gugur. Itu sudah didoakan oleh Yesus. Oh, luar biasa. Ya, terus. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. luar biasa. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, Ya, hari ini tidak akan berkokok. Ulangi. Saya ulangi. Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. iya. Terima kasih. Kenapa dia nangis terseduh-seduh? Dan dia ingat ayat ini. Kita mesti terima kasih jikalau kita dalam keadaan ketakutan sekalipun. Kita bisa takut, kita bisa gemetar karena ini menyangkut nyawa. Ya, waktu Petrus mendapatkan ilham roh Allah, Bapa Surgawi, dia mengatakan, Yesus engkaulah anak Allah, engkaulah Mesias. Langsung Yesus katakan, baik, anak manusia akan ditangkap, dibenci oleh kepala imam dan ahli Taurat, dan akan dianiaya dan disalibkan. Langsung Petrus katakan, no way, tidak boleh. Ya. Beraninya seorang murid kepada gurunya, tapi ini respon yang baik. Apa adanya dalam hati seorang Petrus. Ini Petrus. Ini orang imannya yang gagal. Ini adalah Petrus yang imannya mulai hilang. Tapi Yesus sudah berdoa dulu. Yesus tahu. Demikian Yesus yang hidup pada pagi ini. Yang selamanya hidup, dia tahu saudara saya di mana kondisi kita. Pada pagi ini kita mesti belajar Tuhan. Kadangkala dalam kondisi kita minta yang aman Tuhan. Kita tidak mau ada sesuatu yang merongrong ibadah kita. Kalau bisa Tuhan tolong supaya ibadah sekarang sudah onsite, tatap muka, semakin lama semakin banyak. Kalau bisa tetap tenang. Tadi kita bicara sharing itu. Itu manusiawi. Tetapi tema ini tolong diingatkan, masihkah beriman saat Yesus ditolak? Sejauh mana kita kenal Yesus? Sejauh mana Petrus kenal Yesus?
3 tahun setengah dia tidak kenal Yesus dengan baik. Dia cuma kenal Yesus yang memberi makan, Yesus yang membangkitkan anak Yairus, Yesus yang membangkitkan Lazarus, Yesus yang membangkitkan anak muda, Yesus yang mencelekkan mata orang buta, Yesus yang ini, Yesus yang ini. Semua jasmani, jasmani, jasmani. Dan itu sangat mempengaruhi 3 tahun setengah dalam pemikiran Petrus ini dan teman-temannya. Semua ikut suara Petrus. Kami juga tidak mau menyangkal. Kami juga tidak mau. Seperti yang saya katakan, kalau kita di sekolah minggu, anak percaya Yesus, haleluya. Siapa ikut Yesus angkat tangan. Kenapa kamu udah angkat tangan? Nggak usah takut, ayo angkat tangan. Iya. Istilahnya orang Jawa, dibombongi. Ya, kenal tidak kenal, pokoknya angkat tangan. Lalu terbiasa dengan gereja, amin, amin. Ada amin, amin. Tetapi saya melihat di sini, Petrus menangis. Mungkin kita tidak perlu nangis seperti dia. Tetapi kita perlu tahu sejauh mana kita kenal sama Yesus yang dikenal oleh Petrus waktu itu. Waktu berganti waktu. Saya ajak saudara untuk membaca sedikit kisah dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Pengalamannya dia yang awalnya adalah sangat menolak kehadiran Yesus. Dia yang akan sangat coba untuk menghancurkan perkembangan kekristenan pada permulaan. Tetapi kemudian Yesus yang bangkit menyatakan cintanya kepada Petrus yang penuh kebencian. Di sini kita lihat sangat kontras sekali. Yang satu begitu benci sampai dalam hati dan praktek hidupnya didatangi oleh cinta yang sempurna. Yang dari salib, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus orang Nazaret yang kamu aniaya. Betul, Yesus sudah bangkit. Yang dianiaya adalah gereja. Yang dihujat adalah gereja. Tapi yang kena adalah Yesus. Ini yang saya ingin saudara untuk mengajak kita pada pagi hari ini. Ayo, bagaimana respon Rasul Paulus yang dulunya namanya Saulus, setelah dia kenal Yesus, setelah dia ikuti Yesus dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, dia berbicara dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Coba kita akan membuka 2 Korintus pasal yang ke-5. Mudah-mudahan tidak salah saya kutip. 2 Korintus pasal yang ke-5. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-12. Ya, Rasul Paulus menyatakan kepada sidang jemaat Korintus yang notabene adalah bangsa kafir. Silakan. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri. Ya. Kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Ya. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Yaitu itu kalau kita tidak mengerti gereja ini bukan agamawi, kita akan beda. Tetapi kalau kita anggap gereja ini agama saja, maka yang dicari hormat adalah manusianya. Itu sebabnya ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, jikalau kami dianggap gila, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Oh, dia sungguh-sungguh mati hidup melayani Yesus Allah
yang menyelamatkan dia. Teruskan. Dan jika kami menguasai diri, Jikalau kami disiplin. hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Oh, jadi hamba Tuhan itu disiplin bukan sok untuk menjadi cari nama, tapi demi kebaikan sidang jemaat. Kalau kita para pelayan firman Allah selalu jaga diri, bukan sok supaya kami dianggap orang saleh, orang alim, orang suci. Enggak. Kita jaga diri ini karena Roh Kudus yang menolong kita untuk menjaga supaya jemaat itu ikut tertib menjadi anggota tubuh Kristus yang menuju apa? Baca terus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, Oh, kasih Kristus yang menguasai kami. karena kami telah mengerti Ya, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, satu orang telah mati untuk semua orang. Jangan lupa ini terus. maka mereka semua sudah mati. Ya, kita manusia semua mati dalam dosa, tapi kita tahu Yesus sudah mati untuk dosa kita. Terus, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, ya, supaya apa? supaya mereka yang hidup Supaya mereka yang hidup termasuk kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kalau agama itu untuk diri sendiri, masing-masing menyampaikan firman Tuhan, mencari kepentingan, mencari kehormatan, mencari keuntungan dan sebagainya. Tetapi kalau kita hidup oleh karena Yesus yang mati untuk kita, kita hidup untuk Dia. Teruskan. tetapi untuk Dia Ya. yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oh, luar biasa ya. Perhatikan baik-baik 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, Rasul Paulus sekarang melihat setiap orang, setiap jiwa itu beda. Kalau dulu dia orang Farisi, dia sangat memojokkan orang-orang Yahudi yang lain, yang lemah, yang salah, ahli Taurat, pemungut cukai, dan perempuan yang tidak betul. Tapi sekarang dia lihat tidak begitu. Kenapa? Sebab dia mulai mengerti, menilai siapakah Yesus yang dia diselamatkan, yang kepada dia melayani. Ayat 16 ulang lagi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Oh, ukuran manusia selalu salah ya. Ukuran pendeta juga bisa salah terhadap sidang jemaat ataupun sebaliknya. Tetapi Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, itulah Saulus yang sebelum bertobat begitu kejam. Teruskan. sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sekarang kalau Rasul Paulus bicara tentang Kristus, beda. Kalau dia bicara tentang Yesus, beda. Kalau dia bicara tentang anak Allah, beda. Anak Allah itu karena Yesus yang bangkit. Roma pasal yang pertama. Luar biasa, ini saya masih tunjukkan lagi ayat yang luar biasa. Teruskan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Setiap orang yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. ya terus. Yang lama sudah berlalu, Terus, sesungguhnya yang baru sudah datang. ya. Dan semuanya ini dari Allah, Oh, puji Tuhan. Terus, yang dengan perantaraan Kristus melalui Kristus, perantaraan Kristus, telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini luar biasa. Kalau dulu dia dengan pelayanan kekejaman, sekarang pelayanan pendamaian. Ya. Jadi kita tahu kenapa kita bisa tetap setia walaupun Yesus ditolak, walaupun firman ini ditolak. Kita tetap setia karena kita mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Allah setelah kita diberdamaikan dengan Dia oleh Kristus. Maka teruskan baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus,
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini harus menjadi iman, menjadi berita Injil kita. Ayat 19 ulang lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Ya, oleh Kristus terus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. terus kan? Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terima kasih. Saya tidak bisa bayangkan seorang Farisi yang hebat. Bukan sekedar Farisi, tetapi Farisi, pemimpin Farisi yang begitu namanya fanatisme yang sangat hebat. Dia membunuh Stefanus lewat tangan orang yang diprovokasi. Dia membunuh begitu banyak orang Kristen, sudah boleh baca dalam Kisah Rasul. Oleh sebab dia merasa mempunyai wewenang dan mempunyai kewajiban untuk membunuh, maka sekarang dia mempunyai kewajiban, tidak boleh dilupakan, untuk membawa pendamaian. Apa diterima? Tidak. Dia menyampaikan, orang lain menolak, tetapi Paulus tetap mengimaninya. Pada siang hari ini, masihkah kita beriman saat Yesus ditolak? Saya akan memberikan nubuatan yang luar biasa dalam Yesaya pasal 52. Coba tolong kita baca. Yesaya pasal 52. Ayat yang ke-13 mulai. Oh, luar biasa. Coba kita perhatikan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Oh, hambaku akan berhasil. Ini nubuatan daripada Allah melalui Yesaya kepada hambanya, yaitu Yesus Kristus. Diulangi ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya. Ia akan ditinggikan, Dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Oh, luar biasa. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang 9-10 luar biasa. Kita juga sudah menjadikan sebuah lagu. Disanjung, ditinggikan, dihormati, ku sanjung. Kita tidak menyanyi itu. Tetapi ini ayatnya di sini ada, teruskan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Banyak orang terkejut melihat Yesus secara fisik waktu itu. Mereka terkejut. Terus, begitu buruk rupanya. begitu buruk lupanya. Coba kita pandang gambar-gambar sekarang ini, ya, di toko-toko buku rohani, ya, di mana-mana gambar Yesus yang begitu manis, yang begitu penuh kasih sayang. Oh, ini luar biasa, juru selamat yang luar biasa. Waktu kami lihat dia, aduh, hatiku tentram. Matanya begitu sayup-sayup, ya, begitu tentram, betul. Coba baca lagi. Begitu buruk rupanya. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Bukan seperti manusia lagi. Siapa yang tertarik dengan Passion film itu? Ya, betul nggak kita kalau misalkan Yesus muncul dengan muka wajah yang hancur berlur? Jujur, kita cuma sesaat emosi kita dibangkitkan untuk keluarkan air mata, melihat aktornya dipukuli, kemudian dilumuri dengan cat merah. Kita nangis, kita terharu. Kalau betul-betul dia muncul dengan muka wajah yang buruk, masihkah kita beriman kepada dia? Dia dari sorga. Mau kita sama dia di sorga dengan muka buruk, wajah buruk? Jujur Tuhan, jujur. Teruskan baca. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Oh, teruskan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Ya. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya Terus? melihat dia. Ya.
Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, Ya, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. ini perlu disamakan dengan 1 Korintus pasal 2 yang sekarang sudah banyak dilakukan. Yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita melihat, disediakan akhirnya tujuannya berkat jasmani, bukan yang rohani. Berkat yang sementara, bukan berkat yang kekal. Sementara ayat ini adalah berkat yang kekal. Pasal 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Rasul Paulus yang bertobat beritakan Injil salib Kristus yang demikian rupa dia mengalami pukulan seperti, hanya tidak sehebat gurunya, juru selamatnya Yesus. Ayat yang ke-1 diulang lagi. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Tidak gampang saudara kalau kita mau menyampaikan firman Injil yang sesungguhnya. Siapa yang mau percaya? Teruskan. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kenapa tangan Tuhan yang kuasa menyatakan untuk keselamatan, bukan untuk menghukum? Terus. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, Iya. dan sebagai tunas dari tanah kering. Bagus. Ia tidak tampan. Dia dan tidak tampan. Aduh, sekarang ini begitu banyak saya katakan. Coba periksa buku-buku yang ada gambarnya Yesus, yang tidak ada yang tahu modelnya apa. Begitu menarik, betul-betul menarik. Anak kecil itu menarik, bagus. Inilah Tuhanku, inilah Tuhan saya. Kembali pada firman Allah, supaya kita tidak bermain-main dengan keselamatan, seolah-olah keselamatan itu begitu gampang. Firman Allah yang harus menjadi manusia dan mati demikian rupa, supaya saya dan saudara disucikan, diselamatkan, diberi iman. Iman tumbuh daripada mendengar firman, dan mendengar firman dari firman Kristus. Siapa dia Kristus? Ini dia. Coba baca terus. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. No, tidak tertarik apa itu. Ya, kita tertarik artis-artis sekarang ini. Bahkan dalam gereja pun banyak artis-artis, pengkhotbah yang artis. Saya tidak iri hati dengan mereka itu. Tetapi kita lihat melalui firman Allah. Dalam Alkitab, pada minggu depan kalau Tuhan izinkan kita bertemu, kita akan melihat apakah kita masih beriman saat Yesus ditolak. Sekarang teruskan dulu untuk mengakhiri pertemuan pada pagi ini. Coba diulangi ayat itu. Ia tidak tampan, Dia tidak taman. dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Ya, teruskan. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Iya. Ia dihina dan dihindari orang, Terus seorang yang penuh kesengsaraan seorang yang penuh kesengsaraan. dan yang biasa menderita kesakitan. Iya. Ia sangat dihina, Iya, sanihina. sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Iya, teruskan. Dan bagi kita pun, Bagi kita pun. dia tidak masuk hitungan. Oh, orang Yahudi juga tidak masuk hitungan tentang Yesus. Apa itu Allah? Mesias ini bukan begini. Mesias itu raja berkemenangan. Bukan Mesias yang disalib. Bukan. Itu orang Yahudi. Bagaimana kita terima Yesus? Kita terima dia dalam kebangkitan. Puji Tuhan. Kita terima dia dalam kuasanya. Puji Tuhan. Tapi jangan lupa, dia pernah menjadi manusia yang menderita. Itu berita salib Injil yang sempurna. Teruskan ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Iya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. teruskan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, kita loncat saja pada pasal 53 ini pada ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oh, puji Tuhan. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar Ya, akan membenarkan banyak orang
oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Luar biasa, termasuk saya dan saudara dibenarkan oleh karena Dia disalib. Ya. Kenapa Petrus harus menyangkal Dia? Karena kurang mengenal siapakah Yesus. Kita juga akan menyangkal Dia, nanti kita baca pada minggu depan kalau Tuhan izinkan. Ya, kadang-kadang tanpa sadar, tutur kata kita, perbuatan kita, ya, tidak jelas tapi nyata kita sedang menyangkal firman Allah. Oh, kita minta Tuhan tolong supaya kita mengakhiri ayat-ayat ini, selesaikan dulu supaya kita bisa mensyukuri perjamuan Tuhan yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Sebab itu, Ya, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, ya. dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, Oh, terus. yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, Ya. dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oh, masih ingat Yesus? Dia berdoa di kayu salib, bukan? Injil Lukas yang sebutkan itu. Injil Matius tidak, Markus tidak, maunya Roh Kudus, Yohanes juga tidak, tapi khusus Injil Lukas ini. Begitu disalib, dia berteriak, Bapa, ampuni mereka, ampuni dosa mereka. Untuk apa kita ingat perjamuan Tuhan ini? Mau kita tetap beriman, setiap kali perjamuan Tuhan, setiap kali kita membuka Alkitab, setiap kali kita memilih lagu-lagu dalam ibadah, apapun juga ibadah itu, mulai belajar, mulai dari ibadah sekolah minggu yang begitu kecil, sampaikan yang benar. Jangan anak-anak itu yang polos hatinya, yang belum apa-apa sudah memperkenalkan Yesus yang sangat bisa memenuhi semua keperluan anak-anak secara anak-anak. Bukan salah, tapi seringkali kita sudah ya tanpa sadar membawa anak-anak ini bertumbuh di dalam segala yang dianggap nyaman oleh dunia. Yesus mengatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Didiklah dia, rawatlah dia, kasih makan dia dengan firman kebenaran. Saya memilih sebuah lagu lama, tapi di dalam Tabernacle Glory, lagu lama tapi lagu yang indah sekali, yang dulu kita sering kali menyanyi. Kita sama-sama nyanyi, iring Maha Tuhan. Pada pagi ini kita mau kenal Yesus supaya iman kita tetap teguh walaupun dia ditolak oleh banyak orang. Bisa mengerti lagu ini lama sekali, bahkan dalam konotasi bahasa yang kuno, ya mungkin tata bahasanya sudah sangat jauh dengan kita modern ini. Tetapi coba kita belajar, karena lagu ini tidak pernah dirubah.
Ya, hanya tidak dinyanyikan. Kalimatnya misalkan iring dikau saja Tuhan, ada damai sentosa, itu kan bahasa-bahasa yang lama ya. Tidak lain jalan selamat hanya oleh darahmu. Sangat lama sekali. Mungkin kita anak-anak muda suka dengan gayanya baru, no problem. Ya, saya lebih senang anak muda yang mempunyai karunia menciptakan lagu, bikin yang kalian alami kuasa dari penyelamatan itu. Ayo kita nyanyi lagi dari awal ya, sambil kita siapkan diri, mungkin buka dan sebagainya. Iring dikau, iring dikau saja Tuhan, ada damai sentosa, tidak lain jalan selamat hanya oleh darah. Ayat yang kedua, iring dikau, iring dikau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali, aku tahu satu kali, aku akan menang. Aku hendak iring dikau, aku hendak iring dikau, yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan tornya. Aku hendak iring dikau, aku hendak iring dikau, yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan damai. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan. Kita keluar, orang lain melihat secara fisik, kita keluar dari beribadah kepada Tuhan yang kita imani. Semoga Tuhan berkemurahan menyelusup dalam hati kita masing-masing, oleh Roh-Nya yang suci, mengetahui keberadaan kita ini yang rentan, yang rapuh. Kata Rasul Paulus, kita semua ini tidak berdaya, tetapi Yesus memberikan jaminannya oleh pengorbanannya. Siapa yang makan dagingku dan siapa yang minum darahku, maka kepadanya diberikan hidup kekal, dan aku bangkitkan dia pada hari kiamat. Luar biasa bukan? Tidak sembarangan perjamuan Tuhan ini. Bukan sekedar sakramen yang bisa main-main. Ada dua sakramen yang penting. Sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan Tuhan ini. Mari, yang bisa berdiri silakan, yang tidak no problem. Yang penting hati kita iring dalam hal menyangkal. Diri buang primega, ini kan bahasa kuno sekali. Ya, kita buang segala kemegahan kita. Kita buang segala kemuliaan kita. Wah, saya ini dosen, saya ini dokter, saya ini begini, saya begini, saya ini adalah cukong, saya ini adalah... Ya, enggak usah, buang. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Ayo kita semua bangkit berdiri, yang bisa berdiri, iring dalam hal menyangkal. Intro. Siapkan roti dan cawan. Iring dalam hal menyangkal, diri buang primega. Aku hidup bersentosa, aku hidup bersentosa kelak selama
biasa. Saya baca, saudara dalam hati mengamenkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tunggu sejenak supaya semua bisa bersekutu dengan baik. Setelah itu cawan dibuka. Dan kalau sudah, sama-sama kita kembali mengangkat cawan ini dan mendengar dan menjawab. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Aku hendak iri Engkau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan. Aku jadi sama Tuhan. Oh amin. Itu rindu dan Backing vokal yang menyanyi, kita yang lain menyembah. Saya undang Bapak Mario Gani tampil menaikkan doa syafaat, doa penyembahan kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Aku hendak iri Tuhan. Aku hendak iri Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan. Itu rindu dan aku. kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Kami mau mengiring Engkau. Tuhan kami, Allah kami yang begitu dahsyat, begitu besar dan mulia, tetapi rela untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Engkau rela menjadi begitu buruk, begitu menderita, rupa yang Engkau alami begitu jelek. Bukan karena Engkau jelek, tetapi karena dosa-dosa kami, karena segala pelanggaran kami Tuhan. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Karena itu pagi hari ini kami kembali mau berkomitmen kepada Engkau, berpegang kepada salib-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami mau iring Engkau dengan kekuatan daripada salib-Mu itu Tuhan. Tanpa salib-Mu kami tidak mampu.
Tanpa salib-Mu kami binasa Tuhan, bersama-sama dengan dunia dan segala keinginannya. Oh Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah langkah-langkah kami ke depan ini, Tuhan sendiri yang menuntun Tuhan, menghadapi berbagai tantangan kehidupan, menghadapi berbagai kesulitan Tuhan. Kami boleh berkemenangan bersama Tuhan yang sudah rela disalib demi kesalahan kami, demi pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau tanggung semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun langkah-langkah pikiran, perasaan, dan bahkan setiap tindak tanduk perkataan kami, perbuatan kami, selalu memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Budiono yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menopang selalu hamba-Mu bersama istri. Tuhan berikan selalu kekuatan dan kesehatan dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, agar dimanapun Engkau kehendaki, sampai kapanpun Tuhan kehendaki, Tuhan memakai beliau menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena Engkau yang memang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, ketinggian. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Sekali lagi Allah yang luar biasa rela menjadi manusia. Dan mengalami bagaimana manusia takut itu. Kematian, tapi Engkau sudah merasakan kuasa kebangkitan yang menjanjikan buat kami yang takut, untuk kami tidak lagi menjadi gemetar lalu menyangkal Engkau, tetapi kami boleh menerima berkat kepribadian-Mu yang Engkau janjikan di dalam firman, dalam Roh Kudus yang luar biasa berada bersama kami Tuhan, bersama sidang jemaat yang sebentar lagi berkat-Mu juga melimpah melalui doa-doa kami sekalian. Tidak ada yang terkecuali, siapapun mereka, entah di rumah, entah di perjalanan, bisa mengikuti live streaming ini. Mereka semua diberkati. Saudaraku sekalian, tidak yang terkecuali, baik sidang jemaat maupun para pelayan di tempat ini, dan juga hamba Tuhan yang sempat ikut mungkin, siapapun kami tidak tahu, tetapi siapapun dalam perhatian kasih sayang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus yang menyertakan berkat yang limpah buat kita sekalian. Mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya hingga Maranatha. Pulanglah berdamai sejahtera, menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya mempelai saudara kami yang kita nantikan. Kami menantikan kedatangan dengan nama yang besar ini untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, ada pengumuman yang sidang jemaat perlu perhatikan, yaitu ada perubahan jam ibadah penyerahan anak. Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 yang semula jam 10 pagi, sebagaimana dalam video pengumuman yang tadi kita sudah saksikan, diubah menjadi jam 5.30 atau setengah 6 sore, bertempat di Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya tempat ini. Demikian untuk menjadi perhatian jemaat, berakhir sudah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.